posisi pengembangan kurikulum dan posisi desain kurikulum. Tujuan secara keseluruhan yang akan dicapai. Kalau digambarkan di dalam 3 kolom, goal and general objective, tujuan goal itu tujuan sekolah, objektif ini tujuan pembelajaran di kelas, ada satu lagi aims itu tujuan negara. Kemudian pada kotak tengah ini adalah perencanaan kurikulum atau pengembangan kurikulum. Pada bagian kanan, teaching learning situation. Ini adalah bagian pembelajaran. Jadi, kalau kita membahas tentang RPP, model pembelajaran, teknik pembelajaran, strategi, dan sebagainya, kita berbicara di sini. Mata pelajaran. Mata pelajaran itu bisa di sini, bisa di kurikulumnya. Di kurikulumnya bisa pengembangan, bisa perencanaan secara keseluruhan. Begitu ya. Lumayan agak jelas semoga. Jadi ini bagian-bagiannya. Kalau kita mengembangkan KTSP 2013 itu artinya di ranah pengembangan kurikulum sampai ke pembelajaran. Kalau kita membuat sebuah kurikulum dari awal, itu ranahnya adalah kurikulum planning, pengembangan kurikulum sampai kemudian di pembelajaran di sini. Perbedaannya ada di situ. Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu semuanya. Nah, kemudian kurikulum 2013, kemudian KTSP 2006, orang kadang mengatakan KTSP itu hanya terjebak pada kurikulum tahun 2006. Yang sebenarnya 2013 ini juga KTSP. Pemahaman tentang KTSP itu juga harus sama-sama mari kita pahami sebagai sekolah mengembangkan kurikulumnya masing-masing. Jika sekolah belum mengembangkan kurikulumnya masing-masing dan masih mempergunakan buku 1, buku 2, buku 3. Buku 1, buku 2, buku 3 itu sebetulnya pengembangan yang diinginkan oleh pemerintah, tapi jatuhnya pada standar isi, standar proses, standar penilaian yang berdasarkan dari Permendikbud tahun 2016, nomor 22, 23, 24, 25, 26, dan seterusnya. Berbicara tentang kurikulum secara keseluruhan, kalau kita mau mengembangkan kurikulum secara keseluruhan, dimensi yang harus diperhatikan di dalam pengembangan kurikulum atau mendesain kurikulum, yaitu dimensi ide, dimensi dokumen tertulis, dimensi implementasi, atau yang dikenal dengan pembelajaran, dimensi hasil, dimensi evaluasi. Kemudian, di dalam berbicara kurikulum, jangan lupa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berbicara tentang kurikulum adalah berbicara tentang diri kita, diri para guru, diri ekosistem sekolah.
yang itu tertutup dengan nama hidden curriculum. Pada saat kita membawakan diri kita, itulah hidden curriculum kita. Nanti akan saya share banyak artikel ilmiah tentang hidden curriculum dan juga buku-buku tentang hidden curriculum. Ini sangat penting, hidden curriculum tersebut. Dunia ide, dunia gagasan merupakan hasil pemikiran-pemikiran kita dan pemikiran atau analisis masalah yang ada di dunia, di masyarakat, negara, di masyarakat kecil, kota, kabupaten. Menganalisis masalah dan tantangan yang dihadapi sekolah Romo Buder Bapak Ibu semua. Itu harus dituangkan di dalam naskah akademik dan secara ilmiah. Pada saat menggali ide, boleh kita brainstorming, ngumpulkan guru semuanya, yuk punya ide apa, kita buat yuk, boleh. Tetapi di situ harus dibuat kebenarannya secara ilmiah dengan melihat jurnal-jurnal ilmiah. Salah satunya itu, dengan melihat data-data yang ada. Gunakan Biro Pusat Statistik untuk meng-create atau mengambil data. Gunakan data murid-murid Romo Buder Bapak Ibu semuanya yang ada di sekolahan. Gunakan data orang tua untuk merumuskan ide kurikulum. Gunakan potensi budaya. Gunakan core value yang dimiliki sekolah Romo Suster Buder Bapak Ibu semuanya. Itu di dimensi ide. Kemudian setelah dimensi ide ini dirumuskan dalam sebuah naskah akademik, kalau core value itu nanti akan menjadi hidden kurikulumnya para guru, para kepala sekolah, para pengurus yayasan, dan seterusnya. Dimensi yang berikutnya adalah dimensi dokumen atau rencana tertulis. Kurikulum tidak ada dimensi dokumennya, hanya sebuah angan-angan. Program tidak ada dimensi dokumennya, hanya sebuah angan-angan. Begitu. Dari ide yang kemudian didokumenkan, itu merupakan kurikulum ideal, hasil pengembangan yang Romo Buder Suster Bapak Ibu semuanya buat. Kurikulum idealnya seperti itu. Karena nanti di dimensi implementasi pasti akan ada sedikit penyimpangan-penyimpangan. Pasti. Tidak mungkin tidak. Maka di sini dikatakan potensial kurikulum atau ideal kurikulum, kurikulum ideal. Dari dimensi ide menjadi dokumen, kurikulum ideal ini nanti di akhir saya akan coba bantu memberi contoh bagaimana idealisme kita tuangkan di dalam dokumen, dalam standar isi atau kompetensi.
Kemudian pada saat dokumen ini diimplementasikan, kalau di Permendikbud itu standar isi, standar proses menjadi satu. Standar isi itu apa yang diajarkan, standar proses itu yang kemudian dikenal membuat RPP. Disinilah kurikulum aktual. Kurikulum yang diaktualisasikan di dalam proses pembelajaran. Nah, sampai di sini ya, di dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini artinya akan dievaluasi juga. Kurikulum aktual dan kurikulum yang sudah kita dokumenkan di sini juga akan dievaluasi. Di Diklat Kasek dan Training of Trainer, saya sudah berikan evaluasi kurikulum, bagaimana melakukan evaluasi kurikulum, walaupun masih dalam tataran awal. Kembali lagi, core value letaknya di mana? Di dalam dimensi kurikulum ini, selain dalam dimensi ide yang sudah tertuang di dalam dokumen naskah akademik, core value harus menjadi hidden kurikulum guru, siswa, dan seluruh ekosistem sekolah. Core value harus terukur di dalam hasil pembelajaran. Core value harus bisa dievaluasi. Maka di dalam menilai apakah anak kita sudah menjalankan kepangudiluhuran, sudah menginternalisasi kemarsudirinian, sudahkah ke-FSD-an itu menjadi diri setiap individu yang ada di sekolah tersebut, maka evaluasi atau asesmennya bukan lagi di kognitif, tetapi ranahnya sudah ke afektif, karena pendekatan ini adalah pendekatan sikap. Maka instrumennya bukan pilihan ganda di pelajaran pengetahuan, tetapi instrumennya adalah instrumen sikap untuk mengukur core value. Contohnya di sini, jika Romo Buder Suster Bapak Ibu semuanya pernah mengisi angket atau kuesioner gaya belajar yang nanti munculnya kita dominan yang paling tinggi ada di visual, auditorial, atau kinestetis, atau angket tentang multiple intelligence, atau angket atau kuesioner tentang MBTI, Myers-Briggs, dari Carl Gustav Jung. Dasarnya dari Carl Gustav Jung di sana. Nah, di situ akan muncul setiap anak itu menginternalisasi, atau yang dominan diinternalisasi oleh anak itu nilai-nilai yang mana, kan kelihatan di situ. Dan bukan distempel dengan nilai, tetapi deskriptif. Apa yang sudah diinternalisasi oleh anak yang dominan dideskripsikan, dinarasikan.
Setiap anak akan berbeda-beda, seperti halnya kecerdasan majemuk Howard Gardner itu dari logis matematis, intrapersonal, interpersonal, kinestetis, naturalis, visual spasial, matematis, musikal, dan seterusnya. Anak ada dominan di mana kecerdasannya? Anak yang cerdas di matematisnya, belum tentu di musikalnya itu juga cerdas. Demikian pula di core value yang dihidupi oleh anak, itu tidak bisa semuanya dominan. Gitu ya. Nah, ini gambaran di mana posisi core value itu di dalam pengembangan kurikulum. Melihat dari dimensi kurikulum yang ada, core value letaknya di sini, kemudian saat menjadi kurikulum aktual, mengukurnya bagaimana? Di sini instrumennya adalah instrumen sikap. Ada beberapa sekolah yang instrumennya dengan mempergunakan kuantitatif. Yang sudah dilakukan oke. Mari kita berdiskusi tentang bagaimana jika anak distempel dengan nilai di sikapnya. Begitu. Dan penilaian teman sebaya, observasi guru, apakah bisa mewakili nilai-nilai yang dihidupi oleh anak tersebut. Saya dulu punya masalah saat menjadi wali kelas dan mengisi rapot kerajinan, kerapian, terus apa lagi itu. Saya harus mencantumkan nilai apakah itu B, C, atau K. Cukup sulit buat saya untuk menentukan itu. Karena pada saya cenderung pada saat anak itu tidak mengerjakan PR berulang kali, maka di benak saya sudah tertanam kerajinan anak ini C. Dan tidak pernah buat PR, tetapi anak ini di rumah selalu membantu orang tuanya. Nah, di media sosial ada banyak tersebar film-film, potongan film, pembelajaran di India, anak yang terlambat terus kemudian dimarahi sama gurunya, dipukul tangannya. Tapi setelah disurvei, diobservasi anak itu harus membantu orang tuanya dan harus datang terlambat. Akhirnya datang ke sekolah terlambat. Kita tidak bisa melihat secara keseluruhan kehidupan anak dengan mengobservasi anak tersebut di dalam kelas. Akan kesulitan bagi saya. Maka pada saat saya menjadi wali kelas, kerajinan, kemudian kerapian, dan satu lagi apa itu, saya memberi semua anak B, agar saya tidak dikomplain oleh orang tua. Karena pada saat saya ditanya kenapa anak saya nilainya C atau bahkan K atau D, saya tidak punya indikator untuk memberi nilai tersebut. Nah, ide, dokumen, implementasi, hasil, dan evaluasi. Itu yang harus dipahami oleh pengembang
kurikulum. Pada saat mengembangkan kurikulum, jangan lupa bahwa saat membuat atau mengembangkan kurikulum tersebut, tujuan pembelajaran di kelas, di sekolahan itu mau bagaimana. Nah, tujuan atau goal sekolahan tersebut, bagaimanakah dengan landasan filosofi dari kurikulum Romo Buder Bapak Ibu semuanya yang ada di sekolahan. Landasan kebijaksanaan yang dipakai sebagai landasan mengembangkan kurikulum. Wah Pak, ya sulit sekali. Ya, pada saat kita tidak punya landasan nilai-nilai yang diugemi, yang dipakai, yang digunakan oleh sekolah kita. Jadi begini, itu akan kesulitan ya. Core value bisa menggantikan di ini. Tapi sebetulnya core value saya masukkan di spiritualnya. Di sini ada core value. Tujuannya agar anak-anak yang dididik di sekolah kita menginternalisasi nilai-nilai yang kita tanamkan kepada mereka. Tujuannya di sana. Dari sisi filosofisnya, kita harus tahu siapakah itu pendidik, apa itu pendidikan, siapakah siswa. Siapa pendidik, siapa siswa, ini adalah manusia. Dan ini harus diperhatikan sisi kultur, sosial dan budayanya masyarakat setempat. Tujuan yang mau kita capai adalah membentuk watak, itu di Undang-Undang nomor 20 ini kan. Di awalnya membentuk watak dan anak-anak yang beradab. Kemudian bahan yang harus diberikan kepada anak-anak, pada peserta didik, kepada guru, itu dipengaruhi oleh sosial budaya, pendekatan budaya seperti yang kemarin disampaikan Mas Hendy, dipakai di sini. Kemudian landasan psikologis di dalam membuat materi, tingkatan umur itu juga mempengaruhi. Piaget mengatakan dan membagi itu. Perkembangan siswa bagaimana, konsep belajar, teori belajar, dan segalanya. Itu di dalam membuat bahan yang akan kita ajarkan. Ini sebagai landasan kurikulumnya. Kemudian, ilmu dan teknologi itu juga mempengaruhi bahan yang kita ajarkan kepada anak-anak. Jelas. Metode yang harus kita pergunakan dipengaruhi oleh ilmu teknologi dan juga psikologis anak, perkembangan psikologi anak, mengevaluasi bahan yang diajarkan dievaluasi, metode yang diajarkan dievaluasi juga. Evaluasi juga dipengaruhi oleh ilmu dan teknologi, dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi landasan berpikir di pengembangan kurikulum. Kemudian kita sudah mengetahui dimensi kurikulumnya, landasan berpikir pengembangan kurikulum,
bertitik tolak dari ini semua. Tujuan, bahan, metode, evaluasi. Baik, sekarang langkah-langkah gini. Kemarin ada juga banyak pertanyaan di diklat kepala sekolah. Terus bagaimana langkah mengembangkan kurikulum? Langkah yang pertama, kepala sekolah membentuk tim pengembang kurikulum. Tim pengembang kurikulum tersebut terdiri dari administrator pendidikan, kepala sekolah, dan atau wakil kepala sekolah, ahli ilmu pengetahuan, kalau di sekolah ini adalah guru bidang studi, ahli pendidikan, guru, masyarakat. Masyarakat, carilah masyarakat yang konstruktif untuk bersama-sama memberi masukan bagaimana kurikulum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menggali kebutuhan masyarakat, menggali kekuatan kelemahan sekolah, yang kemudian kurikulumnya harus bagaimana, dan seterusnya. Yang kedua, menggali ide, ini dalam dimensi ide. Nah, di dalam dimensi ide, kalau kita sudah menemukan, ada beberapa pertanyaan yang harus menjadi bahan refleksi kita. Apa kebutuhan masyarakat di mana program atau kurikulum pendidikan Anda ada? Misalkan di daerah mana yang agak jauh dari Semarang itu di daerah Bitung misalnya, di sana ada ikan banyak sekali. Apa kebutuhan masyarakat di mana kurikulum pendidikan Anda ada? Kemudian apakah program atau kurikulum ini merupakan prioritas sekolah Anda? Misalkan di Bitung dengan ikannya banyak dan sebagainya, mau mengembangkan kurikulum berbasis maritim, sangat memungkinkan sekali. Berbasis perikanan, kelautan, dan sebagainya. Sangat-sangat memungkinkan. Kemudian, apakah ada dasar keahlian akademik yang kuat di sekolah Anda? Dioptimalkan ya untuk nilai-nilai. Itu biasanya nanti akan membantu di ulangan harian. Gimana, Bapak? Itu nanti akan menjadi PH atau ya? Apa? Adakah yang bertanya? Oh, enggak ya. Tadi belum ke-mute ya mic-nya. Apakah ada dasar keahlian akademik yang kuat di sekolah Anda untuk mendukung program atau kurikulum yang dibuat? Misalkan, model kurikulum yang kita pergunakan teknologikal, yang berbasis jaringan internet. Ya, katakan saat sekarang inilah di masa pandemi. Kalau dasar keahlian akademik yang ada di sekolah ini kesulitan di dalam pengembangan jaringan, coding, dan sebagainya, tetapi sekolah ingin, karena ini menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, ya konsekuensinya hire tenaga ahli di situ untuk mengajarkan hal-hal yang sudah dibuat, yang ingin dituju di dalam kurikulum yang Romo Buder Suster Bapak Ibu buat.
karena ingin anak-anaknya piawai atau kompeten di bidang coding misalkan, bahasa pemrograman Python atau PHP atau CMS atau apa. Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk bahan refleksi di dalam menggali ide kurikulum tersebut. Ini adalah dimensi ide yang pertama kali. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat dokumen kurikulum. Di sini 3 ini yang saya tampilkan. 3 langkah awal ini harus benar-benar dipahami dan ya harus benar-benar dibuat gitu. Di dalam membuat dokumen kurikulum, langkah yang ketiga, di situ ada landasan kurikulum. Landasan kurikulum ini agak berbeda dengan yang tadi ya, landasan berpikir kurikulum dengan landasan kurikulum ini. Landasan kurikulum, landasan filosofis, sosiologis, antropologis, psikologis, ipteks, bisa masuk di situ juga spiritual. Contoh landasan filosofis diklat ini kami mempergunakan pendekatan perennialisme dan pragmatisme. Perennialisme, esensialisme itu sikap, kemudian pragmatisme mengarah ke tujuan, di mana di situ John Dewey mengatakan di dalam pembelajaran peserta didik harus dibenturkan pada masalah untuk membangun ketangguhan anak. Tentunya di dalam membenturkan pada masalah yang tepat, begitu. Dan cara menangani juga harus tepat. Misalkan diberi tugas banyak, kemudian anak tidak punya waktu dan tidak bisa mengumpulkan, dan guru marah. Nah, ini yang tidak tepat. Landasan filosofis ini penting untuk selalu dipegang di dalam melakukan pembelajaran. Kemudian menentukan model kurikulum. Model kurikulumnya ada banyak, nanti di modul kurikulum Romo Buddha Suster Bapak Ibu bisa lihat di Google Classroom. Sebentar lagi nanti saya upload di Google Classroom. Kemudian menentukan tujuan dan hasil yang akan dicapai di dalam pengembangan kurikulum tersebut. Organisasi dan struktur mata pelajaran. Ini nanti akan saya beri contoh. Bagaimana core value dimasukkan di dalam atau mendesain core value ini masuk di dalam kurikulum. Program pengajaran, pembelajaran, dan assessment penilaiannya, desain modul atau buku siswa, mengembangkan materi pembelajaran sendiri di sini. Begitu. Nah, ini tadi tim pengembang kurikulum sudah terlihat. Nah, menggali ide bisa core value dan budaya. Di banyak peraturan pemerintah, budaya selalu disebut. Nilai-nilai Pancasila selalu disebut. Maka 2 hal ini yang menjadi pokok di dalam pengembangan kurikulum kita. Dan core value budaya sudah dibahas Mas Hendy kemarin. Saya bertugas untuk memberi contoh bagaimana menerapkannya dan bertugas mendasari terlebih dahulu bagaimana
konsep dan pemahaman kurikulum. Jika perjumpaan antar individu dalam ekosistem sekolah adalah keunikan, maka di dalam interaksi dan relasi antar individu perlu dibangun sebuah misi ruang keharmonisan. Core values sekolah menjadi sangat penting dalam merumuskan misi keharmonisan sebagai wujud nyata proses pembentukan budaya sekolah. Para guru harus tahu bagaimana memilih unsur-unsur penting dari warisan budaya pendiri yang telah terakumulasi dari waktu ke waktu dan bagaimana menyajikan itu kepada para siswa dalam sebuah desain kurikulum. Kita akan masuk ke sana nanti. Menyajikan itu semua kepada para siswa dalam sebuah desain kurikulum. Nah, langkah yang ketiga dalam membuat dokumen kurikulum, seperti yang saya sebut tadi, ini langkah-langkahnya, dan langkah itu kalau dibuat lingkaran semacam ini. Kita akan masuk yang keempat ya, saya beri contoh di situ. Baik, sekarang kita masuk pada langkah ini, saya lompati ya, karena banyak pertanyaan, terus apa namanya, core value, budaya, dan tantangan ke depan itu bagaimana memasukkannya di dalam kurikulum atau pengembangan kurikulum. Dimensi ide kita tahu di situ, mohon maaf, saya minum dulu sebentar. Semua harus dianalisis. Masalah yang dihadapi ke depan apa? Tantangannya apa? Contoh, 2045 usia bangsa Indonesia 100 tahun. Anak-anak kita yang di SD, SMP akan menggantikan kita semua. Dan saat itu ada bonus demografi untuk Indonesia. 70% masyarakat Indonesia usia produktif. Itu menjadi tantangan yang harus di-setting, yang harus didesain pembelajarannya, harus didesain kurikulumnya dari sekarang. Jika kita gagal menerima bonus demografi tersebut, yang terjadi adalah bencana demografi. Usia produktif gede, lapangan pekerjaan kecil, banyak pengangguran, ekonomi kita menjadi tidak baik, dan seterusnya, bencana demografi yang terjadi. Peran pengembangan kurikulum adalah menyiapkan anak-anak kita ke arah itu. 20-30 tahun ke depan. Ini 21 berarti 24 tahun lagi. 24 tahun lagi berarti kira-kira umur saya ya 76 tahun. Masih, semoga masih bisa. Nah, dari dimensi ide ini, di mana core value, budaya, pembelajaran abad 21, silakan dianalisis buat naskah akademiknya. Naskah akademik yang semuanya ilmiah. Dari situ, kemudian kita membuat organisasi dan struktur mata pelajaran. Ruang lingkupnya apa?
urutan mata pelajarannya bagaimana, kontinuitas antar mata pelajaran, integrasi antar mata pelajaran, dan seterusnya, ini nanti bisa dilihat di modul. Pak Eko, saya diberi waktu sampai jam berapa? 11 Pak Heri. Sampai jam 11. Oke, ini sudah hampir. Nanti dilihat di modul ya. Nanti modulnya saya share. Kemudian contoh apa yang diajarkan, bagian organisasi dan struktur mata pelajaran. Salah satunya di psikologi pembelajaran itu ada, kita semua tahu, Piaget. Piaget membagi anak dalam dalam rentang usia. Nah, sampai saat ini masih bisa dipakai teori dari Piaget ini. Kemudian, nah di sini ini saya memberi contoh bagaimana core value itu nanti masuk di dalam pembelajaran. Struktur organisasi dan struktur mata pelajaran, apa namanya? Saya memberi tanda kutip ya, mata pelajaran core value. Tetapi ini bukan diajarkan secara ceramah di depan kelas. Silakan berceramah, tapi ini bukan menjadi bagian utama. Karena penilaiannya adalah sikap. Bagaimana anak-anak menginternalisasi core value ini. Oke, saya mencoba untuk yang saya beri contoh adalah punyanya Pangudi Luhur. Oke, di dalam metrik ini, di dalam bagan ini, itu ada 3 aspek untuk mengukur core value. Aspek A ini, kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman, kepercayaan diri, motivasi, dan sikap, keterampilan, dan perilaku. 3 aspek ini. Kalau di kita itu ada KI, KD, dan sebagainya. KI-nya, ini KI1, KI2 ada di sini, KI3, KI4. KI1, KI2 ada di sini, spiritual, sosial, kemudian kognitif, keterampilan, ini semacam itu. Ini di KI-nya, saya analogikan di situ. Kemudian di sini A, B, C, D ini adalah nilai-nilai yang ada di Pangudi Luhur. Saya memberi contoh ini 4. Nilai-nilainya Pangudi Luhur ada 6. Ini saya acak ya, saya beri contoh di yang pertama ini, yang A adalah berpihak pada yang miskin. Kemudian B, profesionalitas karya. C, persaudaraan. D, pemimpin yang melayani. Masih ada 2 lagi, Allah adalah kasih, dan seterusnya. Ini saya beri contoh 4 aja. Nah, di dalam topik core value ini ada subtopik, yaitu ini aspek-aspeknya. Kemudian untuk setiap subtopik mempunyai 3 kompetensi dasar dalam setiap aspeknya. Kompetensi dasar topik pemimpin yang melayani. Ini topik pemimpin yang melayani atau nilai pemimpin yang melayani. Pada subtopiknya adalah kerendahan hati. Dari nilai-nilai yang Romo, Buder, Suster semua punyai, nanti bisa dibuat seperti ini. Nilainya pemimpin yang melayani, kalau mau dikatakan sub nilainya kerendahan hati misalkan. Begitu ya, cara membacanya seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya,
adalah nilai-nilai pemimpin yang melayani, subtopiknya adalah kerendahan hati, aspek yang perlu ditanamkan di anak, aspek kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, kepercayaan diri, motivasi dan sikap, keterampilan dan perilaku. Kompetensi yang mau kita capai di anak apa? Di aspek kesadaran, pengetahuan dan pemahaman itu menyadari, misalkan ini contoh, menyadari hakikat seorang pemimpin dalam kelas, kelompok, organisasi. Nanti pada saat guru fisika memberi pelajaran di fisika di kelas, bagaimana nilai-nilai pemimpin yang melayani ini masuk di dalam kelas, di dalam belajar kelompok misalkan, atau di dalam diskusi kelompok. Guru menunjuk seorang pemimpin, ketua kelompok. Nah, di situ bagaimana guru memberi contoh. Guru harus menginternalisasi terlebih dahulu nilai-nilai atau core value yang dimiliki oleh sekolah tersebut, sehingga itu tertampil di dalam perilaku kesehariannya, karena kurikulum berbicara tentang diri kita. Kemudian kompetensi dasar di kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, contohnya memahami perlunya mendengarkan orang lain, pemimpin yang melayani. Sikap di kepercayaan diri, motivasi dan sikap, kompetensi dasarnya sikap pemimpin sebagai pelayan. Ini pun nanti akan dibagi lagi di tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Kompetensi dasarnya bisa dirubah. Atau kompetensi dasarnya sama, tetapi indikatornya berbeda. Dan ingat bahwa ini pada ranah afektif, sikap, bukan di ranah kognitif. Sehingga kalau mengatakan pengetahuan kemudian diberi tes pilihan ganda, kelihatannya tidak cocok. Kemudian aspek keterampilan dan perilaku, siswa bisa menjelaskan bagaimana melayani sesama, bagaimana perilaku baik dengan sesama. Nah, ini salah satu langkah atau cara bagaimana core value masuk di dalam pelajaran dalam tanda kutip ya, pelajaran yang sudah terinternalisasi oleh guru di sekolah tersebut. Begitu. Cukup panjang kalau kita berdiskusi langsung diskusi lebih menarik ini kelihatannya. Monggo Pak Eko. Mari, silakan. Ada yang mau berdiskusi, silakan. Baik, terima kasih Pak Heri, luar biasa sekali penyampaian materinya. Semoga Romo, Suster, Buder, Bapak, Ibu, para instruktur hebat, semakin jelas dan semakin paham apa yang dimaksud tadi dalam berbagai macam tentang materi kurikulum, dimensi kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, langkah-langkah pengembangannya bagaimana, implementasi nanti kurikulum luber dari Yayasan Pangudi Luhur yang nanti bisa diimplementasikan di menurut core value di yayasan atau sekolah Romo, Buder, Ibu, dan Bapak. Dan tentunya ini menjadi menarik sekali materi pada siang hari ini yang disampaikan oleh Pak Heri tentang kurikulum. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab diskusi, nanti diskusi ini kami buka menjadi 3 termin ya, 3 termin. Untuk termin pertama nanti 3 penanya, lalu untuk termin kedua juga 3, dan termin ketiga juga 3 penanya. Maka nanti mohon maaf jika Romo, Buder, Suster, Ibu, dan Bapak yang tidak berkesempatan untuk bertanya, nanti bisa melalui chat di grup, tentunya nanti akan dibuat.
Baik, sebelum ke Bu Elizabeth, saya ada sebuah pantun yang memberikan semangat mudah-mudahan. Tidur malam pakai kelambu, perahu datang dari hulu. Selamat siang Romo, Suster, Bapak Ibu, semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Kita buka untuk termin pertama dulu. Ibu Elizabeth, silakan Ibu Elizabeth. Ya, kami persilakan Ibu Elizabeth Duta Gaul. Oke, terima kasih Pak. Dengar suara saya Pak? Dengar Bu, silakan Bu. Tadi yang dipaparkan oleh Pak Heribertus, bagaimana nilai budaya itu bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah. Seperti itu kira-kira ya Pak ya. Jadi saya masih blank bagaimana kira-kira gambaran kurikulum ini. Yang saya bisa tangkap, entah benar atau tidak, mohon pencerahannya nanti. Misalkan lah Pak, di sekolah kami itu banyakkan siswanya suku Batak. Maka budaya dari suku Batak itu kita ambil misalnya falsafahnya, misalnya anak oki doha moraun diau, kan begitu. Bagaimana? Artinya apa Bu itu? Anakku merupakan kekayaanku. Itulah misalnya salah satu contoh yang kita ambil. Sebenarnya banyak lagi budaya falsafah Batak yang bisa kita ambil, tapi misalkanlah itu contohnya kan Pak. Bagaimana bagaimana falsafah itu bisa dipraktekkan dalam struktur kurikulum sekolah, karena mengingat falsafah itu kan harus hidup dan mendarah daging dalam diri anak-anak, bukan hanya slogan begitu saja. Bagaimana prosesnya supaya yang tercantum di kurikulum itu bisa dilaksanakan di sekolah? Mungkin begitu Pak gambaran yang saya bisa tangkap. Di nilai kurikulum itu ada budaya, falsafah budaya itu kita masukkan ke dalam kurikulum, lalu bagaimana budaya itu hidup di dalam diri anak supaya mendarah daging. Tentu ada proses yang kita perlukan untuk mencapai ke sana. Mungkin kira-kira begitu prosesnya ya Pak ya? Ya. Atau saya salah? Ya. Nah, kalau seperti itu kan Pak, bagaimanalah proses falsafah budaya Batak ini supaya hidup di sekolah seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, Bu Elizabeth, terima kasih banyak. Langsung ditanggapi, monggo Pak Heri. Langsung saja ya, langsung saja monggo, saya tanggapi. Langsung Pak Heri. Bu, untuk semua juga para peserta, begini, tadi di dimensi ide, katakan ini menjadi ide Ibu Elizabeth Duta Gaul yang akan dijadikan landasan filosofi di kurikulum kita. Maka Ibu Elizabeth Duta Gaul dan timnya bedahlah filosofi anakku merupakan kekayaanku secara ilmiah. Secara ilmiah artinya gunakan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke? Itu bisa masuk di landasan sosiologis, antropologis. Nah, dari situ kemudian di breakdown seperti halnya tadi saya mencontohkan yang tadi. Saya mencontohkan yang tadi itu apa ya? Benar. Yang ini tadi. Nah, kemudian di breakdown menjadi demikian, Bu Elizabeth. Wah, rumit ya Pak ya. Ya Bu, karena kita harus membentuk watak dan peradaban anak-anak kita, peradaban bangsa. Di budaya itu nanti di breakdown seperti ini. Budaya yang mau di filosofinya bagaimana? Anakku merupakan kekayaanku. Tentunya ada bagian-bagian yang harus digali dalam sekali
bagaimana filosofi anakku merupakan kekayaanku. Dan ini salah satu caranya dengan menggali secara ilmiah. Begitu Bu Elizabeth.